Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak loyo kamu semuanya. Kamu kan cowok, masih segar, masih muda. Betul tidak? Jadi Ustaz teringat dengan pantun bahasa dusun Ustaz. Mau kamu dengar pantun? Ini pantunnya bahasa dusun saya, dusun Batang Asai. Natamassa ila Baghdad la buta bisam. In kunta ummatil Muhammad la buddha an tajibas salam. Paham artinya? Paham? Kamu Ustaz juga tidak paham. Itu pantun bahasa Batang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mati kalau bukan dalam keadaan muslim. Ini tegas. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan muslim. Artinya bukan dalam keadaan agama Allah, bukan dalam keadaan Islam. Kalau mati dalam nyuri punya kawan, gimana? Muslim atau bukan? Hah? Muslim atau bukan? Bukan. Misalnya ada polantas nih, polisi. Tahu polisi? Habis razia dapat duit. Terus duitnya dimakan lontong. Habis makan lontong sakit perut, mati. Kira-kira mati muslim atau bukan? Kenapa? Habis makan duit surga. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Artinya hari ini jangan sampai nanti kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita bukan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Presiden Republik Sungai Misang, dalam hal ini Ustaz Ilham SPDI, berikut dengan Kepala Departemen Pendidikan, Departemen Rumah Susun, dan juga Kepolisian Republik Sungai Misang, yaitu Wali Santri. Jadi Wali Santri ini itu Kepala Kepolisian Republik Sungai Misang. Wali Asrama itu Departemen Rumah Susun Sungai Misang, merangkap Menteri PU. Dan juga anak-anakku sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat berjumlah salam tidak hentinya kita hadiahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tuh dengarkan. Kata Nabi, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, itu ketika di hadapannya disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka sibuk ngotak, ya,
Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan di hadapan kita, kita jawab dengan salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita diakui oleh Nabi Muhammad bahwa kita ini adalah umatnya. Dan insyaallah kalau sudah diakui oleh Nabi kita ini sebagai umatnya, perjalanan akhirat kita akan mudah dan insyaallah akan memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 1 Muharram, tahun barunya umat Islam, ya hari ini. Sudah, tidak usah bagi lagi dong. Baru bagi apa kelas sudah ribut, apalagi bagi duit. Kita santri harus jaga image. Aku kelas saja begitu ribut. Dan dengan mana aku kelas sama saya? Dan dengan mana? Iya dong. 1 Muharram, tahun baru Islam, ini hari ini sangat-sangat tidak dipedulikan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Tidak banyak masyarakat, tidak banyak masjid, tidak banyak majelis taklim, tidak banyak lembaga pendidikan yang memperingati tahun baru Islam. Ini adalah suatu upaya penjauhan umat Islam itu sendiri dari pemahaman Islam itu sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Ketika kita bicara tahun baru Masehi, ketika kita bicara tahun baru 1 Januari, seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat bupatinya, tingkat anggota DPR-nya, masyarakatnya, bahkan sampai induk-induk ikut merayakan tahun baru 1 Januari. Kecil-kecilan bakar jagung, betul? Bakar ayam, naik lagi kelasnya dikit, bakar rumah. Ya kan? Tahun baru 1 Januari. Kalian bersyukur di sini, kalian berterima kasih dan orang tua kalian punya kemampuan, diberikan oleh Allah hidayah memasukkan kalian ke pondok pesantren. Kalau di luar, ketika bicara 1 Januari, banyak orang tua yang sedih, nangis kalau anak gadisnya tidak dijemput oleh pacarnya. Orang tuanya menangis, berarti anak gadisnya tidak laku. Ini di luar. Kalau di Jakarta, ini pengalaman. Waktu saya sekolah di Jakarta, di malam tahun baru 1 Januari, itu anak gadis keluar sebelum maghrib, pulangnya tanggal 2 Januari. Orang tuanya baru senang. Anak saya keluar sama pacarnya. Ini generasi yang bablas. Bahasa kerennya lost generasi. Dan alhamdulillah kalian di pondok generasi yang top, generasi yang hebat, yang akan meneruskan perjuangan agama Allah, yang akan mengisi, meneruskan pembangunan bangsa Indonesia. Inti daripada 1 Muharram ini adalah hijrah. Dan memang setiap hari kita harus hijrah. Hijrah. Setiap hari kita dituntut hijrah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Dari yang malas jadi rajin. Jadi yang bodoh dari dari yang nakal jadi
tidak nakal, hijrah. Kenapa? Surga itu hanya diisi sama orang-orang baik saja. Sekali lagi, surga itu hanya diisi oleh orang-orang baik saja. Dan memang proses untuk menjadi orang baik itu berat. Banyak cobaan, banyak rintangan, banyak godaan. Betul? Contoh kamu pas malam minggu gak ada kerjaan, godaannya banyak. Keluar malam main warnet. Ada nggak? Pengen apa sih rasanya sempurna? Pengen ngerokok. Itu goda. Ada yang ngeluh, Ustaz di pondok ini nggak enak, terkekang dan segala macam. Itu cobaan. Cobaan yang kamu rasakan hari ini tidak sebanding dengan cobaan yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Pengorbanan yang kita rasakan hari ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang dirasakan oleh Rasulullah dan utusan Allah sebelumnya. Kenal sama Abdurrahman bin Auf? Kenal? Kenal sama Abdurrahman bin Auf? Rumahnya di Simpang Bungkai, belok kanan dekat pohon jering. Abdurrahman bin Auf. Ya, masuk Simpang Bungkai sebelah kanan. Rumahnya ada pohon jering. Itu Abdurrahman bin Auf. Pengorbanan Abdurrahman bin Auf tidak sebanding dengan pengorbanan kalian di sini. Orang yang kaya raya, orang yang banyak duit, saudagar, dia rela meninggalkan hartanya, dia rela meninggalkan keluarganya, dia rela meninggalkan sanak familinya demi hijrah masuk Islam. Itu Abdurrahman bin Auf. Dan memang kalau kamu diuji, kalau kita diuji, kalau kita diberi ujian sama Allah, itu tandanya Allah sayang sama kita. Ini tandanya Allah sayang sama kita, berarti diuji. Kita lihat sejarah, mana ada nabi yang gak pernah diuji sama Allah, bahkan hampir setiap hari. Nabi Ibrahim itu bukan kepalang lagi ujiannya. Bayangkan dia menegakkan perintah Allah berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Sementara orang tua Nabi Ibrahim tukang buat patung, Tuhannya orang kafir. Bayangkan bapaknya sendiri lawan Nabi Ibrahim. Bapaknya tukang buat patung, dia nak merubah patung. Ini. Dan memang Nabi Ibrahim ini diberikan oleh Allah kekuasaan orang yang sangat pintar ilmu mantik. Nah, kalau kamu mau pintar ilmu mantik, belajarlah sama Nabi Ibrahim. Cuman zamannya beda. Cuman kalau Ibrahim timpangan itu langling, ya kan? Ada nama Ibrahim? Ada nama Ibrahim enggak? Nabi Ibrahim ini orang yang diberikan anugerah oleh Allah, pintar sekali ilmu mantik. Ketika setiap kali berdebat dengan Raja Namrud tidak bisa berkutik sama sekali. Saking hebatnya Nabi Ibrahim ini ilmu mantiknya. Lalu Raja Namrud ini berpikir, tidak ada cara lain untuk melenyapkan Nabi Ibrahim selain dibunuh. Dan akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar di dalam api. Dan kejadian itu selamatnya Nabi Ibrahim dari bakaran api oleh Raja Namrud pas di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Setelah selamat dari itu, Nabi Ibrahim pergi keluar dari kampungnya ingin mencari Tuhan. Keluar dari Syam, pergi ke kota
Syam itu kalau sekarang ini negara Suriah. Jaraknya nggak salah hampir 1000 kilo lebih. Jarak negeri Suriah dengan kota Mekah itu 1000 kilo lebih dulu, 1000 kilo. Pernah ke sana belum? Pernah ke sana belum? Nanti sore saya siap kita jalan-jalan. Dari Syria. Di tengah perjalanan itu, disitulah Nabi Ibrahim berpikir tentang kezaliman Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim sepanjang jalan berdoa, Ya Rabbi, habli waladan saleh. Sepanjang jalan, ya Tuhanku, berikanlah pada saya anak yang soleh. Sepanjang jalan dia berdoa. Kenapa pikiran Nabi? Kalau punya anak soleh, kalau generasi-generasi anak-anak ini soleh, kamu akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Artinya estafet pembangunan agama berjalan terus. Apalagi hari ini al-Islamu laqad tajanna ba'ala. Islam sudah mulai terkesampingkan. Betul tidak? Betul tidak? Betul baiklah, Mama Gawi. Tuh, itu luar biasa pemikiran Nabi Ibrahim. Anak yang soleh seperti kalian, ini akan meneruskan perjuangan agama, akan meneruskan perjuangan bangsa. Makanya kalian ini adalah bibit-bibit yang harus dipupuk habis hari ini. Kamu ini bagaikan pohon pisang pinang. Yang tidur di kuburan. Ya, yang tidur di kuburan biar tidak diganggu. Semua tidur di kuburan. Anak-anak kita semua ini diibaratkan pohon pisang. Artinya apa? Hidup ini berproses, tidak ada yang instan. Ustaz Irham bisa jadi pesekolah, ada prosesnya. Al-Rumah bisa jadi wakuf, ada prosesnya, tidak instan. Saya bisa ceramah seperti ini, ada prosesnya. Dan proses itu bagaikan pohon pisang. Mana ada orang nanam pohon pisang buahnya langsung masak? Ada enggak? Ada enggak? Tanam bibitnya dulu, disiram, dipupuk. Nah, sekarang kamu sudah ditanam dan ini hari ini saatnya pemupukan. Kamu ini lagi dipupuk di Munawwarah dengan ilmu agama, dan pemahaman, dan Al-Quran, dan hadis, dan akhlakul karimah. Kalau pupuknya bagus, nanti akan menghasilkan buah-buah yang besar. Termasuk yang putri juga. Kalau pupuknya bagus, nanti buahnya akan besar. Kok tertawa? Kalau sering dipupuk, buahnya akan besar. Nah, makanya kamu lihat hari ini, pisang itu setelah ditanam, dipupuk, lalu dia berjantung, keluar buahnya, juga belum bisa dipanen. Tunggu dia masak dulu baru bisa dipanen. Kalau pisangnya besar, pisangnya bagus, akan dicari sama orang, akan diminati oleh orang. Betul tidak? Betul. Makanya nanti kalau kamu jadi pisang-pisang besar, kamu akan dicari sama orang di masyarakat. Kamu ini adalah kalau pisangnya kecut, nah ini efeknya tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dibina, makanya nanti buahnya pun akan kecut. Kalau pisang kecut dikasih pun orang tidak mau. Namanya juga pisang kecut. Makanya saya harap kalian sekarang ini lagi dipupuk semua sama guru-guru, semua pada sekolah.
dipupuk semua dan ilmu agama dan akhlakul karimah. Semoga nanti ketika berbuah di masyarakat, buahnya akan besar, panjang lagi. Apalagi pisangnya pisang kamu akan dicari sama masyarakat, akan dibeli. Bahkan orang sanggup harganya mahal. Inilah sekarang masanya. Makanya hijrah. Setiap hari kita harus hijrah. Berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Apalagi sekarang ini di tengah-tengah penderitaan kamu, tidak bisa dikunjungi oleh orang tua, tidak bisa pulang dan segala macam. Dengan semangat hijrah tahun baru muslim ini, kita muhasabah diri kita. Kita hitung diri kita ini semua. Ustaz ingat dengan sebuah dialog Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Al-Ghazali? Tukang cilok di pasar bawah. Itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpesan pada muridnya, wahai anak muridku, ketika engkau dikejar oleh anjing halder, tahu anjing halder itu? Anjing pelacak yang ganas. Jangan engkau lawan, maka engkau akan mati. Jangan engkau lari, engkau akan tambah dikejarnya. Paham maksudnya? Paham? Enggak paham? Ketika kamu dikejar oleh anjing, tahu anjing? Tahu anjing? Tahu anjing nak? Tahu anjing? Ketika kamu dikejar oleh anjing, jangan kamu lari dari anjing itu. Kalau kamu lari, kamu dikejar. Dan juga jangan kamu lawan. Kalau kamu lawan, kamu akan selesai sama anjing itu. Lalu anak muridnya bertanya sama Imam Al-Ghazali, lalu bagaimana Tuan Guru? Kamu datangi tuannya, minta tolong sama tuannya, agar tuannya menjinakkan anjing halder itu, maka kamu akan selamat. Begitu juga kasus kita hari ini. Dengan 2 tahun sudah COVID-19 yang namanya Corona, jangan engkau lawan Corona itu. Mau ribuan vaksin engkau suntikkan ke badanmu, jangan engkau lawan. Itu cuma bagian ikhtiar saja. Mau ratusan masker yang kamu tempelkan di mulutmu setiap hari, percuma kalau kamu tidak minta sama tuannya. Siapa tuannya? Allah. Minta sama Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah semuanya, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Betul tidak? Betul tak? Itu cuma sebatas ikhtiar. Jangan engkau lawan itu masalah, jangan engkau lawan itu musibah, jangan engkau lawan itu bencana. Engkau akan mati. Minta sama yang punya bencana, minta sama yang punya penyakit, minta yang punya segala-galanya itu, yaitu Allah Subhanahu. Bersyukur kamu dengan virus corona hari ini, kamu bisa lebih mendekatkan diri kamu pada Allah Subhanahu. Jangan gara-gara virus corona kamu minta libur. Kacau urusan. Kalau di rumah sudah yakin, sholat tidak. Betul? Betul? Ngaji lupa. Betul? Duha boro-boro. Betul tidak? Sampurtum. Jadi musibah, bencana, malapetaka menimpa kita, itu saatnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, minta Allah jinakkan masalah ini sehingga kita akan selamat. Vaksin bukan menghilangkan corona, masker bukan menghilangkan corona. Yang mampu menghilangkan corona adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak?
ini maksud Imam Al-Ghazali. Ini kata Imam Al-Ghazali, bukan kata Ustaz. Ustaz nyampaikan baik. Nah, jadi jelas sekali, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, punya Allah semuanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita dapat musibah, artinya Allah sayang sama kita. Kalau kita diuji, artinya Allah cinta sama kita. Makanya agar Allah kenal dan tahu sama kita, sering-seringlah menjadi duyufullah. Apa artinya duyufullah? Yang kelas 6. Duyufullah apa artinya? Duyufun apa artinya, nak? Kelas 6 yang hari ini mudah-mudahan yang belum punya pacar nanti cepat punya pacar. Cuman kelas 6 rata nampaknya sudah punya gebetan semuanya. Masalah Ustaz masuk kelas 6 putri, Ustaz salami dia. Apa arti duyuf? Apa arti duyuf? Duyuf? Ismut duyuf? Tamu. Kasih di 2000 mau ini. Duyufullah. Makanya hari ini agar Allah kenal sama kita, agar Allah tahu sama kita, agar nama kita terdaftar dalam buku tamunya Allah, sering-seringlah menjadi tamu Allah. Hari ini pada tanggal 1 Muharram, Santri Al-Munawwarah Sungai Misang terdaftar di buku tamu Allah sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memfokuskan diri pada pagi hari ini mendatangi rumah Allah? Apa rumah Allah, anak-anakku sekalian? Musola, masjid, majlis taklim, tempat-tempat pengajian, madrasah-madrasah. Ini adalah rumahnya Allah. Kalau kita sudah sering tamu datang ke rumah Allah, kalau kita sudah sering berkunjung ke rumah Allah, insya Allah Allah tahu sama kita. Contoh, kalau orang datang ke rumah kita, sering bertamu ke rumah kita, kita kenal nggak? Kenal nggak? Yang parah lagi, orang nggak pernah datang ke rumah minta tolong. Kenal enggak? Nelfon Ustaz, minjam duit Ustaz. Ini yang dialami hari ini. Kita nggak mengenalkan diri kita sama Allah, main telepon saja sama Allah, minta diantarkan pula. Kurang aja. Ke rumah Allah nggak pernah, cuma minta lewat doa, ya Allah minta ini minta itu, diantarkan pula sama Allah ke rumah, kurang aja. Ya kan? Makanya agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita minta, kita kenalkan diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini adalah fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang kharaja, yang telah keluar fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Kamu sudah di jalan Allah. Luar biasa. Ini artinya cobaan, rintangan yang kamu hadapi hari ini itu tidak seberapa. Yang lebih parah lagi, bagaimana penderitaan Nabi Nuh alaihissalam. Anak istrinya tidak ada yang mengikut dengan Nabi Nuh. Bayangkan 900 tahun lebih Nabi Nuh membawa ajaran ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman dapat pengikut 80 orang. 900 tahun manggai Nabi Nuh. Kalau nyalek kalah pula. Sempat Nabi Nuh nyalek, Ustaz, kalah. 900 tahun menyebarkan agamanya, cuma dapat orang 80 orang. Bahkan selamat dari kiamat Nabi Nuh, mendarat kapalnya di Bukit Zudi pada bulan Muharram. Tahu Bukit Zudi di mana? Tahu? Di mana Bukit Zudi? Ya, turunan kering. Anak-anak sekalian, Ustaz cuma bisa mengasihkan sebuah motivasi
Memang menjadi orang baik itu berproses, menjadi orang baik itu butuh pengorbanan. Bahkan dalam kata Allah dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا saya akan uji kalian dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Kekurangan makanan, kekurangan kepercayaan diri, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Apa itu wabasyiris sabirin? Kamu kan kekurangan semua sekarang ini. Kekurangan buah-buahan nggak pernah cicip. Kalau orang tua datang udah lah. Tak mungkin kalau sekolah ngasih buah jeruk terus kan? Itu namanya perjuangan. Insya Allah dengan perjuangan kalian hari ini 6 tahun di Pondok Al-Munawwarah, kamu akan membuahkan hasil yang sungguh luar biasa dan menghasilkan pisang yang panjang dan besar. Insya Allah. Dan apabila kamu mendapat musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berkatalah, segala sesuatunya datang dari Allah dan segala sesuatunya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham tum? Sampurtum? Argentum? Argentina? Terakhir pesan Ustaz, kamu harus tetap semangat dengan tahun baru Hijriah ini. Dan juga ada nilai penting yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah meninggalkan harta, Rasulullah meninggalkan keluarga sanak famili dan semua kaum muslimin yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Itu perjalanan dikejar oleh orang Quraisy, perjalanan penuh intimidasi, perjalanan penuh dan rintangan. Tetapi Rasulullah berkorban untuk itu semua. Ternyata setelah sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Setelah sampai di Madinah, Rasulullah lalu tidak lantas cari rumah. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah lalu tidak cari istri. Kalau kita besok sering kalau merantau jauh-jauh, ujung-ujungnya cari bini. Nabi Muhammad tidak. Dia keluar dari Mekah ke Madinah di tahun pertama hijrah. Yang pertama kali dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah bana Masjidul Syarif, membangun masjidnya yang agung. Apa nama masjidnya ini? Masjidul Nabawi. Di mana letak Masjid Nabawi? Di Simpang Langling. Masjid Nabawi itu masjid yang luar biasa besar. Bahkan kita mengelilingi Nabawi itu sampai memakan waktu 2 jam sampai 3 jam. Halamannya Masjid Nabawi itu luar biasa luas. Dan di halamannya itu ada seperti payung-payung kalau panas terbuka ya. Dan juga di Madinah itu kalau lagi musim gugur, cuacanya memang benar-benar ekstrim. Makanya jangan heran kamu kalau di Madinah banyak bapak-bapak pakai lipstik. Kalau di sini kalau bapak-bapak pakai lipstik, bencong. Kalau di Madinah, orang banyak bapak-bapak pakai lipstik. Kenapa? Itu obat bibir biar nggak pecah. Ustaz dulu, ketika di sana, alhamdulillah, orang banyak pakai lipstik semua, bibirnya banyak pecah-pecah. Ustaz santai lah. Itu Masjid Nabawi. Bahkan di samping mihrabnya Masjid Nabawi ada pemakaman yang dinama makam Baqi. Bahkan sebuah riwayat menegaskan nanti pertama kali diangkat di yaumil qiyamah adalah orang yang dimakamkan di Baqi. Setelah itu nanti barulah yang dimakamkan di Bangko, baru dimakamkan di mana, baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali diangkat adalah orang yang dimakamkan di Baqi. Bahkan kalau nggak salah 200 ribuan orang yang dimakamkan di Baqi itu
sudah dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mati minta mati di mau minta mati. Mau minta mati. Kamu kalah sama Nabi Idris. Nabi Idris itu nabi yang paling nekat, nabi yang paling gaul. Itu Nabi Idris. Bayangkan tak tanggung Nabi Idris itu minta rasulnya mati. Kamu rasa terus pola ada telur. Nabi yang paling nekat adalah Nabi Idris. Bayangkan tak tanggung yang diminta Nabi Idris itu minta mati. Nabi minta rasulnya mati. Kamu pernah minta mati? Ya Allah, minta saya mati. Kalau Ustaz ronsen otak kamu sekarang, paling dalam otak kamu tuh dapat bini laga, betul kan? Ya kan? Apalagi yang kelas 6, minta dapat pacar ilo. Nah, itu kalau otaknya ada ronsen di rumah sakit MC itu isi. Hilang, bajuri hilang, bulu maram hilang. Betul tak kelas 6? Nabi Idris ini nabi yang paling nekat, nabi yang paling berani adalah Nabi Idris, minta mati. Seketika Nabi Idris pernah didatangi oleh seorang tamu, lalu ditawari nginap di rumah Nabi Idris 2 hari 2 malam. Nabi Idris ini orang yang memang dermawan, yang maha menghormati tamu. Ketika tamu datang, Nabi Idris bilang, wahai istriku, engkau masak yang enak-enak, kita kedatangan tamu. Masaklah yang enak. Pas sudah masak istrinya, dipanggil tamu itu, mas, makan yuk. Oh, tamu ini mungkin masih ada keturunan Jawanya. Mas, makan yuk. Udah mau dia makan. Besoknya penasaran lagi Nabi Idris, disuruh istrinya ke pasar, masak lagi yang paling enak. Diajak lagi makan itu tamu, ternyata tamu ini tidak mau makan juga. Lalu Nabi Idris mulai berkata-kata, siapa tamu ini? Ternyata setelah ditanya, siapa sebenarnya kamu? Lalu tamu itu menjawab, saya malaikat Israel. Wah, kawan pada ngatur. Lalu 2 malam kau tidur rumahku, banyak kata-kata kau malaikat Israel. Kalau kan kata di awal malaikat Israel, kata Idris, tak kau suruh tidur rumah. Bayangkan tak? 2 malam malaikat Israel tidur di rumah Nabi Idris. Coba tidur rumah kita. Kacau. Takanya kawan kau dah ngatur-ngatur ni angkat. Tuh Nabi Idris. Setelah tahu itu malaikat Israel, eksekutor yang sangat handal, pembunuh darah dingin, tukang cabut nyawa, itu malaikat Israel. Itu eksekutor berdarah dingin. Lalu Nabi Idris ini minta sama malaikat Israel, orang friend kan? Kan sudah tahu malaikat Israel itu, jadi friend dia. Jadi dia manggilnya apa Riz? Aku kok nak merasa mati. Aku kok nak merasa bagaimana rasanya kawan nyabut nyawa. Aneh kan ini. Akhirnya diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, dicabutlah nyawa Nabi Idris. Setelah dicabut nyawa Idris, dihidupkan balik. Sementara ya, cuma nak merasanya mati baik Nabi Idris. Dicabut, udah itu dihidupkan kembali. Lalu malaikat Israel bertanya sama Idris, Idris, apa rasanya Idris? Why, rasa sakitnya sungguh luar biasa, tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Bahkan paling sakit, tersakit, bahkan sangat sakit sekalipun, rasa sakitnya mati itu tidak pernah rasa sakit di dunia ini yang pernah saya rasakan seperti itu. Saking sakitnya mati.
Kata Nabi malaikat Israel sama Iqbal, benar-benar deh. Itulah paling lembut. Makhluk Allah yang saya cabut paling lembut, kata malaikat Israel. Makhluk Allah yang paling saya cabut nyawanya paling pelan, paling hati-hati adalah nyawa ente. Masa sakit? Jatuh Nabi ini, wah ini, tak teluk ni anak, sakit minta ampun. Bayangkan, dicabut nyawanya sudah paling lembut, dicabut nyawanya sudah paling halus, dicabut nyawanya sudah paling pelan, sakitnya luar biasa. Dan juga yang dicabut itu kelas Nabi, bukan kelas preman Sungai Misang. Yang tukang-tukang kabur kan anak buah saya kelas 3B. Ada yang tidur di WC pula, kacau pula. Cuma alhamdulillah kelas 3B sekarang sudah tahu, sudah menjadi orang yang soleh. Bisa kamu nanti tangkis bela, kelas 3B akan mengeluarkan gerakan yang sangat luar biasa di Pondok Munawarah. Mana dia? Ada. Mana dia? Mana dia? Kabur lagi. Sakit ya? Sudah paling lembut, sakitnya seperti itu. Bagaikan binatang di kulitnya hidup ini. Itu Nabi, utusan Allah, kekasih Allah, dekat sama Allah. Apalagi kita, kepsek, wakur, kacau, parah dari itu, ya kan? Nah, inilah artinya hari ini kalian semuanya banyak-banyaklah berhijrah. Setiap hari harus hijrah dari yang tidak baik menjadi yang baik, karena surga itu sekali lagi Ustaz tegaskan akan diisi oleh jiwa-jiwa yang baik. Pelajaran penting yang Ustaz sampaikan kepada kalian semua pada hari ini, tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah membangun masjid di Madinah, Bada'a binafsi, lalu Rasulullah memulai dengan dirinya sendiri. Artinya Rasulullah bekerja sendiri, Rasulullah berbuat sendiri dan segala macam. Nanti kalau kamu di masyarakat jadi orang hebat, jadi pemimpin dan segala macam, jangan kamu suka main tunjuk. Nabi Muhammad tidak. Ketika dia kerja, bangun masjid, dia kerja sendiri. Dan masyarakat melihat Nabi Muhammad kerja, makanya masyarakat termotivasi untuk ikut kerja. Dan ini ungkapan disampaikan oleh Tariq bin Ziyad. Tahu Tariq bin Ziyad? Tahu Tariq bin Ziyad? Tariq bin Ziyad tahu nggak? Seorang pejuang Islam yang bertugas menaklukkan negara Spanyol. Ketika dia menyeberang ke negara Spanyol dengan pasukan 3 kapal berkisar antara 300 orang, setelah mendarat di pantai Spanyol, dibakarnya kapal itu, lalu dia berbicara di depan prajuritnya, wahai prajuritku, amamakum adun, wara'akum bahrun, amin, aina al-mafar. Di depan kalian adalah musuh yang sangat besar, di belakang kalian adalah laut yang sangat dalam. Ainal mafar, kemana jalan kita? Apakah kalian akan bodoh menyeberang lautan, akan mati konyol? Lalu semua pasukan yang memutuskan untuk maju menaklukkan Spanyol, dan Tariq bin Ziyad lalu tidak berdiri di belakang. Tariq bin Ziyad diangkat pedang pertama kali berperang menaklukkan Spanyol. Itu anak buah suruh perang itu dia belakang, kacau urusan. Maju. Ini jenderalnya Indonesia nih. Kamu gak film ini dia. Tahu film India? Perampok lari, polisi tiba-tiba. Nah, anak-anak sekalian, inilah sedikit sebuah saja dari Ustaz. Walaupun ini bahasanya ada bahasa candaan, bahasa gurauan, tetapi ada hikmahnya yang perlu kita kalian resapi. Pupuklah diri kalian semua, hiasilah diri kalian dan akhlak perlu terima,
dan ilmu, dengan iman dan ketakwaan, dan juga dengan kelebihan-kelebihan yang nantinya mampu membuat kamu menjadi manusia yang best of the best di tengah-tengah masyarakat, yaitu di tempat kehidupan kamu nanti, dan kamu tidak akan kesusahan dalam kehidupan itu. Keberkahan ilmu dengan potensi yang kamu miliki itu nanti akan mempermudah cara hidup kamu semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf pada semuanya kalau ada penyampaian saya yang kurang enak, yang kurang pas, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.